naik apa Kak? Tadi saya naik motor, Bu. Bagaimana perjalanan ke sini? Tadi sih sedikit macet, Bu, di jalan. Oh ya, ini silakan diminum dulu Kak, saya ada minum, siapa tahu capek. Makasih, Bu. Iya, sama. Boleh kita perkenalan diri dulu? Boleh. Saya tahu dengan siapa saya berbicara. Saya Vivian, Ibu. Bisa dipanggil Vivi atau Vi. Oke baik, saya manggilnya kakak Vivi, apakah berkenan? Ya, boleh, Ibu. Silahkan. Perkenalkan juga Kak, nama saya Sherina Nadirasi. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu Kakak dalam menyelesaikan dan mendengarkan masalah yang Kakak alami sekarang. Namun saya berjanji apapun yang terjadi dan yang kita bicarakan di sini, saya akan menjaga kerahasiaan dan identitas Kakak dengan baik. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke sini. Bagaimana perasaan Kakak akhir-akhir ini? Perasaan saya akhir-akhir ini sedang tidak baik, Bu. Sedang tidak baik itu bagaimana? Apakah emosinya atau perasaan yang Kakak alami atau hari-hari Kakak yang sedang tidak baik? Saya merasa takut, Bu. Saya merasa takut untuk menjalin hubungan, Bu. Menjalin hubungan, setiap ada laki-laki yang mendekat, saya langsung merasa curiga dan merasa tidak pernah percaya, Bu. Oke, jadi kamu merasa takut dan sulit percaya sama laki-laki ya? Bisa kamu ceritakan sedikit apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Jadi sebelumnya dulu saya pernah diselingkuhi, Bu, oleh orang yang sangat saya percaya, pasangan saya. Dia bilang sayang, tetapi ternyata dia punya hubungan, Bu, dengan perempuan lain selama berbulan-bulan tanpa saya tahu. Sejak saat itu saya merasa semua laki-laki itu sama, Bu. Saya merasanya tuh saya nggak bakal bisa percaya semua laki-laki itu sama seperti dia. Oke baik, saya bisa memahami betapa sakitnya ya Kak ya kalau dikhianatin itu, dan apalagi sama orang yang kamu percayai. Luka seperti itu pasti jadi luka yang dalam, terutama dalam hal kepercayaan. Pasti ketika mengalami hal itu rasa percaya Kakak juga pasti berkurang dan akhirnya timbul persepsi bahwa semua laki-laki itu sama. Bagaimana perasaan kamu nih setiap kali ada laki-laki yang mencoba untuk dekat sama kamu? Untuk saat ini bagaimana perasaannya? Untuk saat ini sih saya langsung berpikir negatif terus, Bu. Jadi setiap ada yang mendekat tuh saya berpikirnya tuh negatif terus tentang dia gitu. Saya takut kalau dia nanti akan seperti mantan saya gitu, akan seperti pasangan saya sebelumnya gitu. Saya merasa saya lebih baik menutup diri saya sendiri gitu, agar saya tidak terluka lagi. Saya melindungi diri saya sendiri agar saya ya tidak terluka seperti yang dulu lagi, Bu. Oke baik. Jadi sekarang kalau ada laki-laki yang mendekat, dia itu merasa lebih baik protek diri ya, karena takut hal itu terjadi lagi. Sebenarnya itu termasuk bentuk perlindungan diri ya Kak ya, dan perlindungan diri itu manusiawi. Ini bentuk perlindungan diri yang manusiawi, tapi di sisi lain bisa juga membuatmu sulit untuk membuka kesempatan baru. Apakah kamu pernah punya perasaan nih pengen deket sama seseorang, tapi pengen coba untuk dekat sama seseorang lagi tapi masih ragu, pernah tidak? Iya, pernah sih, Bu. Tapi kadang-kadang saya juga merasa iri melihat teman-teman saya gitu, lingkungan saya tuh mempunyai pasangan gitu, mempunyai pacar gitu. Dan mereka tuh terlihat bahagia dengan pasangannya, sedangkan saya ya sebelumnya saya aja tersakiti gitu, Bu. Tapi
saya pengen memulai tapi saya nggak berani Bu. Saya takut jatuh ke lubang yang sama seperti dulu lagi. Oke, baik. Jadi rasa takut Kak Vivi lebih besar ya. Rasa takut itu wajar Kak, apalagi kalau datangnya itu dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan untuk Kak Vivi. Tapi yang perlu kita sadari bahwa tidak semua orang itu sama, akan memperlakukan kamu sama. Nah, dalam proses ini kita akan coba ya mengenali bagaimana tanda-tanda hubungan yang baik dan sehat, supaya Kak Vivi bisa membedakan dan lebih berhati-hati serta membangun rasa percaya Kak Vivi terhadap orang lain ataupun pasangan Kak Vivi nanti yang ingin Kak Vivi jadikan pasangan. Tapi bagaimana caranya Bu? Bahkan saya sekarang sudah tidak percaya kata sayang lagi gitu. Saya merasa gak percaya pada kata-kata sayang, cinta atau apalah itu Bu. Oke, baik. Jadi Kak Vivi bisa mencoba. Kita bisa mulai dari membangun kepercayaan pada diri sendiri. Pada diri sendiri dulu Kak. Jadi ketika Kak Vivi percaya sama diri sendiri, nanti Kak Vivi juga akan perlahan-lahan percaya terhadap orang lain. Dan kita juga belajar bahwa Kak Vivi itu bisa menjaga diri Kak Vivi sendiri, dan kita mengenali tanda bahaya serta Kak Vivi itu berhak untuk mendapatkan cinta yang sehat. Jadi setelah itu insya Allah nanti kita akan coba perlahan-lahan dan semoga rasa percaya Kak Vivi terhadap orang lain sedikit demi sedikit akan meningkat. Jadi mulai dari orang lain dulu ya Bu. Ya, Langsung percaya sama orang lain ya Bu, tapi percaya pada diri saya sendiri gitu ya. iya, betul sekali. Jadi saat kamu merasa aman dengan diri kamu sendiri, kamu akan lebih mudah untuk menilai siapa yang layak dan bisa kamu percaya dan siapa yang tidak bisa kamu percaya. Nah, di sesi berikutnya kita akan belajar mengenali pikiran negatif yang muncul akibat pengalaman masa lalu. Lalu supaya kamu bisa menanganinya dan tidak lagi mempunyai atau mengurangi rasa kecewa yang kamu alami saat ini. Saya mau coba Bu. Mungkin saya memang harus mulai dari diri saya sendiri ya Bu. Iya, jadi nanti di sesi berikutnya berarti Kak Vivi bersedia untuk mengikuti sesi berikutnya untuk kita membahas lebih dalam lagi. Iya Bu, bersedia Bu. Ya, itu langkah yang baik ya Kak Vivi. Proses ini butuh waktu, tapi kamu sudah memulainya dengan berani, itu suatu kemajuan. Bagaimana perasaan Kak Vivi setelah mengikuti sesi pertama kita ini? Dari skala 1 sampai 10, bagaimana perasaannya? Setelah saya menjelaskan apa rasa ketakutan saya memulai hubungan, saya merasa lebih lega Bu sekarang, karena saya merasa didengarkan. Saya merasa saya juga bisa bercerita kepada ibu yang tadinya mungkin saya tidak percaya. Saya mulai sedikit percaya. Skala atau skor yang dari tadi ibu bilang dari 1 sampai 10, mungkin saat ini saya di posisi 7 ya Bu ya, karena saya sudah merasa lebih lega, lebih mulai percaya pada orang lain juga. Saya ingin membulatkan tekad saya untuk percaya sama orang lain gitu, sebagai calon pasangan saya. Baik, alhamdulillah ya kalau hal ini bisa meringankan apa yang kamu rasa dan mengurangi perasaan-perasaan yang negatif di diri kamu. Nanti di
selanjutnya ingin kita jadwalkan di hari apa yang Kak Vivi senggang? Mungkin karena saya kerja dari Senin sampai Jumat ya Bu. Kebetulan saya Sabtu juga kuliah, atau mungkin di hari Minggu Bu bisa? Boleh, hari Minggu mau di jam yang sama, jam 2 siang seperti ini, atau ingin maju atau lebih mundur? Kayaknya lebih enak sore sih Bu ya, jam 3-an kali ya Bu. Baik, jadi sesi selanjutnya kita akan fokus untuk mengupas perasaan-perasaan Kak Vivi dan juga cara-cara yang bisa Kak Vivi lakukan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi pertama ini. Saya juga terima kasih Bu, karena saya merasa lebih lega, saya merasa didengarkan. Saya datang ke sini juga saya dengan sukarela, Ibu. Saya juga berterima kasih sama Ibu. Baik, terima kasih kembali sudah mempercayai saya. Insya Allah pertemuan 1, pertemuan 2, ataupun pertemuan 3 jika dibutuhkan, sesi konseling ini akan tetap terjaga. Saya izin pamit pergi dulu ya Bu. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini ya Kak. Ya.